Hai teman-teman semuanya, buat yang belum kenal sama aku Angelika Sunario dan hari ini aku bakal bukan memandu sih, kayak menjadi host atau MC atau pembawa acara dari Campus Talk hari ini. Dan episode selanjutnya juga bakal aku nih yang ngebawa, jadi kalian jangan bosen-bosen gitu ya sama aku. Hai semuanya, teman-teman di rumah, gimana kabar kalian? Nah, kabarku sih baik-baik aja walaupun gak ada yang nanya ya. Gimana nih kabar kalian di rumah? Kalian pasti sehat-sehat aja kan? Aku harap kalian yang lagi nonton ini kabarnya sehat-sehat aja dan jaga selalu kesehatan kalian. Nah, kalian udah pada jenuh gak sih sama kuliah online? Kalau aku jujur aku udah lumayan jenuh sama kuliah online, tapi gak apa-apa ya, namanya kuliah ya. Terus juga keadaan sedang seperti ini ya, gimana lagi, mau gak mau kita juga harus kuliah online. Nah, buat mengobati atau penawar rasa jenuh kalian ini, BPH Himahi punya program baru atau konten terbaru namanya Campus Talk. Namanya Campus Talk. Nah, apa sih Campus Talk itu? Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Campus Talk. Campus Talk itu ya podcast juga bukan, talk show juga bukan, ya kayak cuma ngobrol-ngobrol ringan lah sesama mahasiswa atau narasumber-narasumber. Nah, ngobrolin apa sih? Nah, ngobrolinnya itu ya kayak prestasi yang telah dicapai sama narasumber atau pengalaman-pengalaman yang telah dialamin oleh narasumber, tentunya seputar kehidupan kehidupan kampus juga iya, hal-hal akademis maupun non akademis juga iya gitu. Nah, hari ini aku punya 2 narasumber. Nah, narasumbernya ini ada 2 cowok dari HI 2017 sama HI 2016. Nah, nanti kita bakal cerita-cerita tentang pengalaman apa sih yang mereka telah alami selama kuliah di HI UPN, ataupun ya pokoknya gitu deh, pengalaman-pengalaman dan prestasi-prestasi yang telah mereka capai. Nah, langsung aja kita panggil narasumbernya, Kak Usman. Teman, aku udah sama narasumber kita yang pertama hari ini. Kak Usman, silakan boleh perkenalan diri. Terima kasih Lika. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fayad Usman, aku dari HI UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2017. Makasih. Kak Usman. Ya. Kak Usman ini kan angkatan 2017 nih. Udah semester berapa dong? 7 ya pasti ya? Semester 7, 8, 7 lah ya. Nah, karena Kak Usman udah semester 7 ini, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang Kak Usman Kak Usman dapat waktu kuliah di HI UPN ini ya, nggak di luar kampus aja tapi juga di dalam kampus, atau di luar kampus juga boleh dong Kak Usman ceritain. Ada nih, aku banyak sih sebenarnya pengalamannya, ya nggak banyak amat lah ya. Karena aku salah satu staff eksternal di BPH Himahi, itu aku jadi punya kesempatan untuk ngikutin ini nih berbagai macam acara di FKM. FKM? Iya. FKM HI itu? FKM HI itu apa sih Kak? Nah nih, buat teman-teman yang belum tahu apa itu FKM HI, bakal dijelasin sama Kak Usman. Nah, boleh dong Kak Usman jelasin apa itu? Boleh nih, aku jelasin nih. Oke. Jadi teman-teman, FKM HI itu kepanjangannya itu Forum Komunikasi Mahasiswa HI se-Indonesia. Nah, sesuai namanya lah ya, FKM HI itu berarti isinya forum satu mahasiswa HI yang ada di Indonesia. Nah, nanti di situ kita kumpul, entah itu bahas pengalaman kampusnya, entah itu bahas isu-isu HI, atau ya kayak kita kumpul-kumpul biasa gitu sih. Tadi Kak Usman sebut nih, FKM HI itu berarti gini ya, kumpul itu mahasiswa se-Indo itu dikumpulkan itu. Nah, boleh tahu nggak sih Kak? Boleh tahu nggak sih Kak itu acaranya ngapain aja? Biasanya kalau kita tuh ada 2 acara nih, 2 acara inti yang ada di Indonesia yang diadain sama FKM. Yang pertama tuh namanya PSNM HII, sama yang kedua tuh namanya PNM HII. Nah, kalau sebenarnya acara puncaknya ada PNM. Nah, PNM HII itu biasanya diadain di akhir tahun. Nah, kan lama tuh kalau dari akhir tahun ke akhir tahun. Nah, makanya ada namanya selanya, atau PSNM HII itu pertemuan sela nasionalnya. Nah, itu biasanya ada di bulan April Meian. Nah, itu tuh kita di situ biasanya kumpul, entah itu ada lombanya, entah itu ada kayak sidang forumnya, kayak ya kumpul-kumpul se-mahasiswa HI gitu, sama ya berbagai macam SDC begitu. Oh, gitu. Nah, berarti ada dong perbedaannya antara FKM HI sama PNM HI. Boleh nggak dijelasin dikit aja itu bedanya apa? Nggak ada bedanya sebenarnya. Oh, nggak ada? Nggak. Jadi
PNM HII itu salah satu rangkaian acara yang dinaungin oleh FKM. Oh gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh satu gitu loh. Kalau nggak ada FKM ya berarti nggak ada PNM. Oh gitu. Tuh teman-teman udah dengarkan itu apa FKM HII. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Usman. Apa sih benefit yang Kak Usman rasain waktu ikut PNM FKM HII itu? Sorry, maaf ya. Kalau benefitnya apa ya? Sebenarnya yang paling penting itu benefitnya satu link. Kalau misalnya udah ketemu tuh sama udah masuk ke lingkarnya PNM atau FKM, itu biasanya nanti kita ketemu banyak orang kan. Nah itu nanti di situ kalian bisa banyak sharing, entah itu sharing makalah, tugas, atau sharing pengalaman materi dari kuliah. Nah itu nanti kalian bisa dapat banyak hal, entah itu link untuk dosen mereka. Kalau misalnya kalian mau ngadain acara tuh, jangan link dosen mereka atau link alumni mereka, kayak gitu. Terus ada lagi sih. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kalian itu tuh ikut nih PNM atau PSNM atau acara FKM lainnya tuh, kalian bisa lebih gampang atau kalian bisa step further dari anak HI lainnya. Contoh kalian bisa lebih paham nih sidangnya itu nanti kan di sana ada sidang gitu. Itu kalian bisa lebih tahu nanti sidang kalau misalnya sidang itu di kampusnya ada sidang nih. Nah, nanti itu ngapain aja sidangnya atau artinya ada step yang salah itu kalian bisa perbaikin. Tuh, itu berarti benefitnya tuh banyak banget ya. Selain kalian bisa dapat soft skill, kalian juga bisa dapat relasi juga dapat ya pasti Kak? Pasti. Oh, bagus banget tuh. Jadi teman-teman harus banget coba ikutin FKM HI. Nah, aku boleh tanya nggak sih Kak, kalau FKM HI ini dipungut biaya nggak? Kalau untuk jadi anggota FKM HI nggak dipungut biaya samsek. Tapi untuk ikut acaranya dipungut biaya, begitu. Oh gitu. Nah nanti kalau teman-teman yang kepo, berapa sih rincian biayanya? Nah kalian ikut dulu. Boleh juga sih tanya-tanya ada berapa gitu. Dan kalian juga bisa nyiapin dari jauh-jauh hari, maksudnya nabung gitu kalau mau ikut FKMHI. Nah Kak Usman, aku mau nanya lagi nih. Aduh. Pasti kan Kak Usman ini Kak Usman udah ikut FKMHI berapa kali? Ikut FKM aku udah berarti ini tahun ketigaku sih, tahun terakhir. Oh tahun terakhir, waduh sayang sekali ada tahun terakhir. Nah aku mau nanya ke Kak Usman. Kak Usman udah tahun ketiga berarti ya? Iya. Dan ini tahun terakhir. Nah pernah nggak sih Kak Usman ngalamin pengalaman yang nggak terlupakan selama ikut FKMHI ini? Dapat apa kayak dapat gebetan atau gimana gitu? Nggak boleh. Kalau aku pengalamanku ada dua berarti. Yang pertama pengalaman pertama banget ikut acara nasional FKM itu waktu tahun 2018 awal. Berarti itu PSNM HII yang ada di Unila itu ke 30. Itu pertama banget kali ke sana dan itu karena di Lampung jadi jauh gitu. Jauh bener ya itu bener Lampung tuh. Ya Allah. Mana itu pertama kalinya banget ketemu sama teman-teman satu FKM. Itu bener-bener kayak ketemulah kekeluargaan HI itu kayak gimana, habis itu serunya FKM itu kayak apa. Apalagi sih namanya cekcoknya anak-anak politik itu kayak gimana. Tapi cekcok yang negatif apa yang positif nih Kak? Ada dua-duanya, cekcok positif sama cekcok negatif. Jadi kayak kalian main politik kecil-kecilan tuh ada deh di FKM. Oh gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Kak Usman. Karena ini kan lagi pandemi seperti ini, pasti kegiatan kita ini online terus kan, nggak mungkin lah offline. Nah, kalau FKMHI ini pas online ini gimana Kak? Bisa nggak sih kalau FKMHI pas online ini bisa? Bisa banget. Gimana? Jadi karena ini pandemi nih, kita proker kita yang ada di Koorwil kita tuh kita umbahin semua ke online, termasuk PNM sama PSNM HI-nya. Nah, itu masih berjalan kok. Cuma emang karena butuh penyesuaian dan lain hal, itu ada yang beberapa proker kita cut. Oh gitu. Oh gitu. Oh, mumpung ngomongin proker gini, aku mau nanya dikit nih Kak. Rangkaian acaranya seperti apa sih? PNM, PSNM. Ya apa aja deh. Kalau PNM sama PSNM tuh rangkaian acaranya ada banyak sih. Pertama yang pasti itu sidang forum. Jadi kalau misalnya kalian ini petinggi-petinggi himpunan, contohnya tuh kayak ketuanya, habis itu kadif eksternalnya, itu biasanya ikut di sidang forum untuk membahas gimana kelanjutan dari FKM HII. Intinya kayak politik, kepala politiknya lah, per univ. Nah, di situ satu. Habis itu yang kedua tuh SDC, Short Diplomatic Course. Itu biasanya kayak sidang MUN gitu, MUN kecil-kecilan. Oh, ada kayak gitu. Itu pasti ada, itu per tahun itu pasti ada. Yang ketiga tuh ada Joint Statement Forum. Nah, JSF itu
kalian membahas gimana sih solusi apa yang bisa dikasih ke pemerintah. Waduh. Jadi kita di situ brainstorming bareng sama semua mahasiswa lain untuk ngecek nih apa sih program kerja dari pemerintah pusat yang bisa kita perbaikin atau bisa kita cari saran atau bisa kita kasih solusinya. Nah nanti habis nanti cekcok, bukan cekcok sih, kayak diskusi lah, diskusi. Baru nanti di akhir banget itu nanti kita membuat sebuah draft untuk diajukan kepada pemerintah. Jadi kayak sebuah draft saran dan solusi. Itu beneran diajuin ke pemerintah? Yes, ada beneran diajuin dan nanti biasanya ada feedbacknya begitu. Gitu. Berarti bisa bertukar pikiran juga ya bisa. Kak? Waduh, cakep banget nih. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Kak Usman. Boleh. Paling jauh tuh kemana Kak? Aku. Kalau Unila tuh nggak terlalu jauh sih. Aku paling jauh tuh ke Samarinda. Waduh, Samarinda jauh banget ya? Iya, nggak jauh-jauh amat, tapi ya jauh lah ya. Capek nggak? Banget. Kak Usman kan berarti sama tim nih. Kira-kira ada berapa sih rata-rata timnya tuh per tahun berapa? Per tahun itu biasanya ada 8 sampai 10 orang. Karena kalau kemarin tuh kita berdelapanan sih kayaknya. 8 sampai 9 gitu. Oh gitu. Oh iya, aku mau nanya lagi nih Kak. Kak Usman ini kan dari BPH. Nah kalau buat ikut FKMH ini kudu banget nggak sih dari BPH atau dari orang lain? Maksudnya kayak dari UKM atau yang nggak ikut UKM juga boleh ikut gitu? Tuh. Boleh banget. Boleh Jadi banget kalian nggak harus anak BPH atau terutama anak eksternal. Kalian mau anak KSM, mau itu anak BPH atau kalian nggak ikut dua-duanya itu kalian tetap bisa kok. Yang penting kalian masih anak HI. Oh gitu, berarti syaratnya harus anak HI ya? Yes, syaratnya anak HI dan angkatan aktif aja. Jadi kalau misalnya nanti BPH udah buka oprek nih, PNM atau PSNM, ikut aja, daftar aja. Syaratnya juga nggak sulit sih, cuma tinggal lampirin KTM, habis itu udah kalian interview. Oh gitu aja. Oh gitu. Tinggal gitu aja, sama sedia buat bayar aja sih. Waduh, biayanya nih? Biayanya nggak terlalu banyak sih ya, karena kalian kan dapat fasilitas hotel, gitu. fasilitas makan, wifi, belum apalagi dari sana pasti dijemput juga kan. Ada ini nggak Kak? Ada bantuan dari kampus? Ada, tapi emang tiap tahun nggak tentu ada sih. Oh nggak tentu ada. Iya. Bejo-bejonya aja ya? Iya, jadi kayak hoki-hokian dari kampus kalau misalnya baik, kampus UPN Veteran Yogyakarta tolong bantu kita. Oh jadi ya hoki-hokian aja lah ya? Iya, hoki-hokian nanti minta tolong Kadifnya. Oh Kadif? Kak Usman kan Kadif? Makanya lagi tak usahain. Oh gitu? Itulah. Tanya pengalaman Kak Usman tentang FKM HI ini. Kalau kalian masih kepo sama FKM HI atau PNM HI, kalian bisa banget tanya ke Kak Usman. Nanti Instagram aja. Iya, Instagram itu nanti bisa dicantumkan di bawah ini. Di description box atau di bawah inilah pokoknya ntar bakal cantumkan. Ya Allah, ngomongnya salah banget ya. Iya. Nah, nggak cuma Instagramnya Kak Usman aja, ada nggak ini official account-nya FKM HI? Nanti ada 2, berarti FKM HI Pusat sama FKM HI Korwil 4. Waduh, udah Korwil 4. Emangnya kayak berurutan gitu, Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3? Iya, jadi dibagi nih. Jadi FKM itu dibagi, karena banyak kan, satu Indonesia tuh banyak kan. Waduh. Univnya yang ada HI-nya. Nah, itu dibagi jadi 6. Waduh. Nah, kebetulan kita dibagi jadi yang ada di 4. 4 itu se-Jateng sama DIY. Oh gitu. Seperti itu. Nah, berarti UPN kan di DIY, UPN di FKM Korwil 4. Begitu. Nah, teman-teman, kalau yang masih kepo sama FKM HI, seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa tanya ke Kak Usman lebih detail lagi, karena kalau di sini kan nggak detail-detail amat lah ya. Nah, kalian bisa tanya ke Kak Usman atau tanya ke official account-nya, gimana sih detailnya, apanya, nyi. Pokoknya kalau kalian pengen tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa tanya ke Kak Usman atau official account-nya FKM HI. Pokoknya cari aja yang Korwil 4 atau sesuai dengan kampus kalian, lokasinya di mana gitu. Nah, ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang nggak terlupakan gitu sama kayak dapat gebetan kayak atau gimana gitu waktu itu kayak